Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh enggak Bu, ini ada yang kosong. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulumi wal hikam amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih membahas tentang bab sholat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat sahnya sholat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang rukun-rukunnya sholat. Nah sekarang kita akan membahas sunnah-sunnahnya sholat. Sunnah-sunnahnya sholat. Sunnahnya sholat itu adalah sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan sholatnya tetap sah. Itu namanya sunnah dalam sholat. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan sholatnya tetap sah. Tapi para ulama mengatakan seandainya tidak dikerjakan itu makruh ya. Artinya sebaiknya tetap dikerjakan itu lebih baik. Nah apa sunnah-sunnahnya sholat? Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ya. Pada saat kapan mengangkat kedua tangan itu? Pertama, pada saat mengucapkan takbiratul ihram. Pertama, pada saat mengucapkan takbiratul ihram. Jadi para ulama tidak ada yang berbeda pendapat bahwasanya Rasulullah mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat. Bahkan menurut Imam Ibnu Hajar ada 50 sahabat yang meriwayatkan hadis yang menjelaskan bahwa Rasul mengangkat kedua tangannya pada permulaan sholat. Jadi ketika mulai sholat, Allahu Akbar, nah itu kan takbiratul ihram, itu disunahkan mengangkat kedua tangan. Nah lalu bagaimana cara mengangkat kedua tangannya? Jadi dijelaskan tata cara mengangkat kedua tangan, kemudian waktu mengangkat kedua tangan. Nah tata caranya ada banyak riwayat yang menjelaskan tata cara mengangkat kedua tangan. Tata cara yang dipilih oleh mayoritas ulama adalah hendaknya seorang musholli mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundaknya. Sekiranya ujung-ujung jarinya sejajar dengan bagian atas telinganya. Mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, ujung-ujung jarinya sejajar dengan bagian atas telinganya. Kemudian kedua ibu jarinya sejajar dengan bagian bawah telinganya. Dan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Jadi yang gampang itu kalau saya menandainya itu jempol nempel di bawah telinga. Nah gitu. Allah. Nah ini sejajar dengan pundak. Ini jari-jari sejajar dengan telinga. Ini jempolnya tadi ya. Ibu jarinya sejajar dengan bagian bawah telinganya, yaitu cuping atau tempatnya anting. Nah ini jadi. Berarti tangannya ngadep ke depan gini, Ustaz? Ya, tangan bukan gitu ya? Bukan. Kalau saya lihat ada yang gini kadang. Berarti gini, tak? Bukan begini. Iya. Iya.
Tapi ini sunnah. Iya. Ya, artinya kalau ada yang berbeda-beda tidak ada masalah. Intinya mengangkat kedua tangan. Tapi yang sempurna sebaiknya, ya, tadi itu patokannya yang gampang itu jempol di bawah telinga. Ya, gitu. Walaupun kadang-kadang banyak yang ada tangannya di dada, ada yang tangannya di bawah dada, ngangkatnya. Karena ada yang cuma Allah, kan begitu ya? Akbar. Ada yang seperti lagi mengeluarkan tenaga dalam. Allah Akbar. Kan ada yang begitu. Lagi mengeluarkan tenaga dalam. Allah Akbar. Ada yang muter. Pokoknya macam-macam Ustaz. Nah, kalau yang muter-muter itu sebetulnya nggak ada contohnya. Tapi kenapa itu terjadi? Ini penjelasannya. Kenapa ada orang sholat takbirnya tangannya muter-muter? Allahu Akbar. Nah, kan gitu ya? Iya. Ya. Kenapa dia bisa begitu? Nah, penjelasannya karena dia ingin membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Karena kan pada saat kita membahas niat, niat itu dilakukan bersamaan dengan awal pekerjaan itu dilakukan. Kalau sholat, berarti niat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram. Ya. Nah, dia kenapa kok nggak barbar itu ya? Allah, nggak ngendang Allah Akbar gitu ya? Karena dia sedang membarengkan gerakan tangan dengan niat yang dilintaskan dalam hatinya. Ya. Jadi dia inginnya itu lintasan niat dalam hati bergantinya bersamaan dengan bar, kan gitu ya? Allahu Akbar, kan gitu ya? Dia pengennya begitu. Ya, dalam hatinya melintaskan usolli fardhu dhuhri, tapi kan tidak diucapkan. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati. Oh ya, Allah dalam hatinya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ah, pengennya itu begitu. Ya, maka tangannya muter-muter bagi saya. Itu sebetulnya tidak ada contohnya, ya. Dan sebetulnya itu tidak perlu dilakukan. Tapi kalau ada yang melakukan, kita tidak usah rewel karena itu penjelasannya. Dia punya keyakinan niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, begitu ya. Tapi kalau kita sudah bisa menghadirkan niat dalam hati dengan tepat, tidak perlu seperti itu. Ya biasa aja Allahu Akbar. Ya. Imam Nawawi berkata demikianlah Imam Syafi'i menyatukan berbagai hadis yang diriwayatkan terkait dengan tata cara mengangkat kedua tangan. Lalu Imam Syafi'i mengambil kesimpulan. Dan para ulama menilai kesimpulan Imam Syafi'i sebagai kesimpulan yang baik. Ya. Dan pada saat mengangkat kedua tangan itu disunahkan membentangkan jari-jarinya. Ya, jangan gegem. Ya. Yang sampai Allah gitu. Harus dibuka. Dan usahakan menghadap kiblat, bukan miring ya. Tapi kalau ada yang begini ya tetap sah. Cuma menyalahi keutamaan. Menyalahi keutamaan itu artinya ya pahalanya tentu lebih kecil daripada yang melakukan dengan sempurna. Itu tata cara mengangkat kedua tangan ya. Jadi kalau saya lebih mudahnya ya itu. Diperkirakan jenengan karena berhijab apa pakai mukena ya diperkirakan gitu ya, di bawahnya telinga. Nah, waktu mengangkat kedua tangannya kapan? Saat takbiratul ihram itu. Nah, di sini ada dua penjelasannya. Hendaknya seorang muslim mengangkat kedua tangannya berbarengan dengan takbiratul ihram atau lebih dahulu dari takbiratul ihram. Berbarengan berarti Allah. Nah, ini namanya berbarengan. Mengucapkan dan mengangkat kedua tangan berbarengan. Allahu Akbar. Itu namanya berbarengan. Atau lebih dahulu dari takbiratul ihram. Tangannya diangkat duluan.
Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Tangan diangkat duluan. Allahu Akbar. Itu ya. Berbarengan dengan takbiratul ihram atau lebih dahulu. Ya. Yang tidak ada riwayatnya itu belakangan, takbiratul ihram duluan kemudian baru angkat tangan. Allahu Akbar. Nah, itu belum ada riwayatnya. Ya. Allahu Akbar. Tidak ada riwayatnya. Yang ada itu barengan Allahu Akbar. Atau mengangkat dulu. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini Imam Nafi meriwayatkan bahwa apabila Ibnu Umar hendak mengerjakan sholat, ia bertakbir seraya mengangkat kedua tangannya. Ia menjelaskan bahwa Rasul melakukan hal yang sama ketika hendak memulai sholatnya. Imam Nafi juga meriwayatkan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya ketika beliau bertakbir, mengucapkan takbiratul ihram sampai sejajar dengan kedua pundaknya atau mendekati kedua pundaknya. Adapun riwayat yang menjelaskan bahwa mengangkat kedua tangan boleh dilakukan, didahulukan dari takbiratul ihram, ada riwayat dari Ibnu Umar. Ia berkata, apabila Nabi berdiri hendak memulai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian beliau bertakbir. Nah, itu riwayat keduanya. Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, kemudian beliau bertakbir. Nah, itu riwayatnya. Itu yang pertama ya, sunnah mengangkat kedua tangan. Yang pertama saat apa? Saat takbiratul ihram. Yang kedua, disunahkan mengangkat kedua tangan pada saat mau ruku, pada saat mau melakukan ruku. Jadi setelah baca surat gitu ya, lam yalid walam yulad, tadi sedekap ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nah, ruku. Jadi ketika mau ruku, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ruku. Ya, itu yang kedua, sunnah mengangkat kedua tangan ketika mau ruku. Kemudian yang ketiga, sunnah mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku, habis ruku bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Nah, mengangkat kedua tangan, Sami Allahu liman hamidah. Dalilnya ini, Ibnu Umar berkata, apabila Nabi berdiri hendak memulai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Kemudian beliau bertakbir. Apabila hendak melakukan ruku, beliau kembali mengangkat kedua tangannya seperti itu. Kemudian ketika beliau mengangkat kepalanya bangkit dari ruku, beliau kembali mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, ibu yang dirahmati Allah, pada saat kita bangkit dari ruku, ya, Sami Allahu liman hamidah, ya. Kalau kita sebagai imam membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kalau kita sholat sendirian membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tapi kalau posisi kita sebagai makmum, nah ini ada dua pendapat. Ya. Kalau posisinya sebagai makmum, ya, ada yang berpendapat makmum tidak perlu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, langsung membaca Rabbana walakal hamd. Seperti kalau kita ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kan di sana kan selalu ada Bilal yang mengulang takbirnya imam, kan begitu ya?
Imam Allahu Akbar, Bilal Allahu Akbar, kan begitu ya. Tapi ketika imam membaca Sami'allahu liman hamidah, Bilal tidak mengucapkan ulang Sami'allahu liman hamidah, tapi langsung membaca Rabbana walakal hamd. Nah, begitu ya. Nah, itu ada riwayatnya kalau makmum tidak perlu membaca Sami'allahu liman hamidah, langsung membaca Rabbana walakal hamd. Tapi ada juga yang dianut oleh mazhab Syafi'i, ya, makmum tetap dibolehkan, tetap dianjurkan membaca Sami'allahu liman hamidah. Ya, makanya kadang-kadang kalau di Indonesia itu menjadi ciri, ya, wah ini NU, buktinya makmumnya baca Sami'allahu liman hamidah. Wah ini Muhammadiyah, makmumnya tidak baca Sami'allahu liman hamidah. Nah, kadang kalau di Indonesia itu dijadikan identitas organisasi. Paling itu nggak ada hubungannya, nggak ada urusannya. Oh ini kunut, oh berarti NU. Ini nggak kunut, oh berarti Muhammadiyah. Gitu ya. Nah itu nggak ada urusannya sebetulnya, nggak dengan apa namanya organisasi. Masing-masing ada dalilnya. Udah tahu awalnya gimana? Apakah asal beda gitu ya? Gengsi kalau sama atau gimana ya? Sampai penentuan Lebaran pun beda ya di dua organisasi besar ini. Saya nggak tahu itu apakah gengsi kalau sama gitu ya. Nggak paham ya. Kenapa sih kalau sama itu kenapa kan begitu ya? Oh, ada saja gitu ya yang mengharuskan berbeda gitu ya. Ya akhirnya kita yang di bawah itu kan yang nggak ngerti urusan pimpinan organisasi kan kadang-kadang ikut terbawa emosinya. Ikut terbawa emosinya gitu. Ya. Ojo karo iku NU. Ojo karo iku Muhammadiyah. Ya. Ya ketika saya nikah saja, keluarga mertua saya sempat mempersoalkan. Saya kan NU gitu. Alumni Lirboyo, istri saya Muhammadiyah. Wah itu Pak De, Pak Le, Bule, Pak Le, Bude itu wah sempat mempersoalkan. Kok kayaknya lihat loh, dikawinkan kalau anak NU gitu. Gitu ya. Masya Allah, gitu. Tapi sekarang udah baik-baik saja. Oh ternyata ya wes. Dia lo aja Ustaz, dikasih masa mama dia gini terus. Jadi tahu, mungkin dia enggak tahu. Jadi sebetulnya praktek ibadah itu nggak ada urusan dengan organisasi. Praktek ibadah itu urusannya dengan dalil. Ya. Dan itu masing-masing ada dalilnya. Dan luar biasanya itu kedua pihak ini memilih dalil yang berbeda. Yang ini pakai dalil yang ini pakai dalil yang ini. Nanti beda dalil. Ya. Atau kadang-kadang dalilnya sama, ya, menafsirkannya berbeda. Nah, begitu ya. Contohnya, kalau di NU lamastumun nisa, ya, itu diartikan menyentuh wanita, karena ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, sementara Muhammadiyah lamastumun nisa diartikan berhubungan badan dengan wanita, ya, ikut pendapatnya Imam Hanafi. Nah, begitu. Ayatnya sama, tapi menafsirkannya berbeda, akhirnya melahirkan hukum yang berbeda. Oh kalau NU bersentuhan batal, kalau Muhammadiyah bersentuhan tidak batal. Itu sebetulnya nggak ada hubungannya NU dan Muhammadiyah gitu ya. Itu hubungannya dengan dalil yang digunakan. Ya, tapi ya begitu lah. Ya, baik, kembali lagi. Jadi sunnah mengangkat kedua tangan, yang pertama saat takbiratul ihram, yang kedua saat mau ruku, yang ketiga saat bangkit dari ruku. Tapi kalau ada yang tidak mengangkat kedua tangan, ya tetap sah, gitu ya. Tetap sah karena itu hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Nah ini kadang-kadang ya masih suka ada ya di antara kita umat Islam ya yang menyalahkan praktek sholat orang lain ya, gara-garanya dia tidak mau melakukan sunnah sebagaimana sunnah yang kita kerjakan. Mengerjakan sunnah itu memang penting ya. Untuk diri kita sendiri kita harus kencang ya. Untuk diri sendiri kita harus kuat dengan sunnah, sebisa mungkin dilaksanakan sunnah-sunnah yang ada. Tapi untuk orang lain kita itu harus toleran. Maksudnya toleran itu jangan sampai ada orang yang tidak mengerjakan sunnah sebagaimana yang kita lakukan, kemudian kita menganggapnya dia itu berdosa. Nah gitu. Kemudian mencemooh, mencibir, membuli. Saya lihat itu
Gus Bah siapa yang nggak tahu kehebatannya, kealimannya, kan begitu ya, luar biasa ilmunya. Tapi pernah ada video Gus Bah sedang sholat, gitu ya. Ya. Nah sholatnya itu kelihatannya, gitu ya, ada beberapa sunnah yang tidak dikerjakan. Nah begitu ya, seumpamanya apa namanya mengangkat kedua tangan sami Allahu liman hamidah. Ya. Kalau nggak salah itu di video itu kebetulan beliau tidak mengangkat kedua tangan, gitu. Kemudian sholatnya itu kelihatan sangat santai, tidak kalau kan ada orang itu sholat itu tegak banget gitu ya, kayak mau perang gitu ya. Dan ada orang itu yang badannya biasa saja, santai gitu. Gus Bah termasuk sholatnya itu yang santai badannya. Karena ada orang sholat itu sampai Allah Akbar begitu ya, tegak banget gitu ya. Nah itu masing-masing ya dibenarkan ya, karena rukun tetap dikerjakan. Ya, masalah sunnah gitu ya, biarkan sunnah itu menjadi sunnah. Jangan menjadikan sunnah sebagai wajib. Kita nggak boleh merubah hukum. Ya. Yang tadinya sunnah dihukumi wajib itu nggak boleh. Sunnah itu biarkan menjadi sunnah. Artinya kita memang harus kencang menjalankan sunnah. Tapi kalau ada orang lain yang belum bisa mengerjakan sunnah sebagaimana kita mengerjakannya, ya jangan dibully, jangan dimarahi, ya jangan dianggap itu sebagai sebuah kesalahan. Ngasih tahu boleh, Mbak iman-iman loh, kalau tidak dikerjakan itu sunnah loh, pahalanya tambah banyak. Nah itu nggak apa-apa. Tapi bukan berarti sampai ini kok sholatnya boleh loh. Begitu ya. Satu mengangkat kedua tangan. Nah itu nggak boleh modelnya begitu ya. Sampaikan sunnah adalah sunnah, wajib adalah wajib. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ini juga kadang-kadang tidak dikerjakan. Ya. Yang keempat dari apa? Sunnah mengangkat kedua tangan. Ya. Sunnah mengangkat kedua tangan yang keempat adalah pada saat bangkit memasuki rakaat ketiga. Ya. Bangkit memasuki rakaat ketiga itu disunahkan mengangkat kedua tangan. Ya. Jadi setelah tahiyat awal gitu ya, bangkit Allah, itu angkat kedua tangannya, Akbar. Dan ada orang yang semangat mengerjakan sunnah tapi tidak tahu ilmunya, setiap bangkit menuju rakaat berapapun diangkat kedua tangannya. Itu nggak pakai ilmu itu. Ya. Jadi rakaat pertama menuju rakaat kedua diangkat lagi tangannya, gitu ya. Rakaat 3 menuju rakaat keempat diangkat lagi tangannya. Itu punya semangat tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Ya. Itu nggak ada sunnahnya itu. Ya. Apakah sholatnya batal? Tidak. Kenapa? Karena hanya satu gerakan yang tidak dilakukan berturut-turut. Ya. Jadi kalau kita melakukan gerakan di luar gerakan sholat 3 kali berturut-turut, kalau dalam mazhab Syafi'i itu dianggap batal. Kalau itu kan tidak berturut-turut gitu ya. Ya. Tapi itu salah itu tidak benar karena tidak ada sunnahnya. Gitu ya. Mengangkat kedua tangan di setiap rakaat itu tidak ada sunnahnya. Soalnya ada, saya sudah memperhatikan kalau pas saya tidak jadi imam gitu, jadi makmum gitu ya, suka ada di kanan kiri atau di depan gitu ya, yang mengangkat kedua tangan di setiap bangkit menuju rakaat berikutnya. Padahal mengangkat kedua tangan ya, yang disunahkan itu yaitu tadi ada 4 itu ya. Saat takbiratul ihram berarti pertama memulai sholat, saat mau ruku, bangkit dari ruku, kemudian bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Dari rakaat ketiga menuju rakaat keempat tidak ada sunnahnya. Ya. Oke. Dari rakaat pertama menuju rakaat kedua juga tidak ada sunnahnya mengangkat kedua tangan. Kemudian persamaan perempuan dengan laki-laki dalam hal mengangkat kedua tangan sama saja. Ya, ya di dalam empat tempat tadi. Tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mengangkat kedua tangan. Termasuk dalam masalah ya
ukuran mengangkat kedua tangannya laki-laki perempuan tidak ada. Ya. Jadi tidak harus karena dengan perempuan pun dan Bulan gitu ya. Allah, itu nggak ada begitu. karena dengan perempuan gitu ya. Hanya mengangkat setengah gitu. Kemudian lenggak-lenggok tidak ada, sama saja. Caranya, ukurannya laki-laki dan perempuan sama. Ya. Baik, selesai yang pertama. Ya. Saya minum dulu. Saya lupa tadi sarapan belum minum. Mengamalkan ilmunya apa Dokter Cahyo. Zaidul Akbar. Iya, nggak boleh Nah, minum. katanya yang bagus itu habis makan jangan langsung minum katanya. Sampai saya lupa tadi nggak minum. Saking lamanya. Nggak bisa tanya saya tuh. Atau sebelum makan minum. Kalau di tengah-tengah makan tuh nggak boleh. Yang bagus sebelum makan minum dulu, kemudian baru makan. Selesai makan jangan langsung minum, ditunggu beberapa waktu. Penjelasannya bisa dilihat di videonya Dr. Zaidul Akbar itu. Sama dengan Dokter Cahyo itu Mas. Oh gitu ya. Iya. Pakar herbal juga. Ya lek sing muda-muda lek tua ya kata yo minum. Nah, kalau yang seretan ya enggak ulah gitu boleh. Tapi kalau sekiranya enggak seretan ya bilang sebaiknya dikasih jeda. Selesai makan jangan langsung minum. Saya kadang Baik, yang kedua. Sunnah dalam sholat yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sedekap bahasa umumnya. Sedekap itu sunnah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Seorang musholli disunahkan meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri ketika mengerjakan sholat. Ada 20 hadis yang menjelaskan hal ini yang diriwayatkan oleh 18 orang sahabat dan 2 orang tabi'in. Ya. Salah satunya Rasul bersabda, "Inna ma'syarul anbiya'i umirna bi ta'jili fitrina." Kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa, wa ta'khiri sahurina, dan mengakhirkan sahur, wa wad'i aymanina ala syama'ilina fis shalah, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri ketika mengerjakan sholat. Sahabat Jabir berkata, Rasulullah lewat di hadapan seseorang yang sedang mengerjakan sholat. Orang itu meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Rasulullah lalu mengubah posisi tangan orang itu. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan perawi lainnya. Kemudian Imam Nawawi berkata, sanad hadis ini sahih. Ibnu Abdul Bar berkata, tidak ada perselisihan dalam hal meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini adalah pendapat mayoritas sahabat dan tabi'in. Ya. Kalau jenengan pas haji atau umroh, maka jenengan akan melihat ya, di sekitar jenengan itu orang praktek sholatnya macam-macam, aneh-aneh. Begitu ya. Karena dalil dalam fikih itu banyak, pendapat dalam fikih itu banyak. Ada yang nggak mau sedekah ya ada. Allahu Akbar, udah tangannya biarin bawah. Begitu ya. Nah, lalu tempat meletakkan kedua tangannya itu di mana? Gitu. Ada 3 macam. Ya, mungkin jenengan melihat ya, orang sholat meletakkan kedua tangannya beda-beda. Ya. Nah, ini penjelasannya. Pendapat yang telah dikenal dari kalangan penganut mazhab Hanafi adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusar. Ya, bawah pusar. Allahu Akbar. Ini pusar. Nah, ini mazhab Hanafi. Kemudian menurut penganut mazhab Syafi'i meletakkannya di bawah dada. Ini dada. Di bawahnya berarti sini. Mazhab Syafi'i persis di tengah. Kalau saya dulu di waktu mondok di Cirebon, kiai saya ngajari itu
Ya, untuk memudahkan patokannya ini jari apa ini? Kelingking, ya. Di pas pusar, ditekuk, ditaruh pusar. Sekarang tekuk ini nggak ada syariatnya ya. Tapi kayak saya untuk nandainya biar pas itu di sini. Nah, gitu ya. Ya sekarang tidak harus ditekuk. Ya untuk memudahkan itu begitu. Ini mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian ada dua pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Diriwayatkan. Yang pertama senada dengan mazhab Hanafi, yang kedua senada dengan pendapat mazhab Syafi'i. Nah, gitu. Ada juga beberapa riwayat yang menjelaskan Rasul meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Mungkin jenengan pernah lihat ada orang sholatnya Allahu Akbar. Nah, kan gitu ya di sini. Ya. Jadi ada tiga, ada yang di bawah begini, ada yang di tengah, ada yang di atas di sini. Ya. Kalau yang di tengah itu usahakan ini menggenggam. Nah, gitu ya. Nah ini dipegang. Ini yang tengah, sapi. Kalau yang di atas itu jangan menggenggam, tangan kanan aja ditaruh di sini. Kalau menggenggam nanti jadi lucu. Saya suka melihat ada orang yang memaksa menggenggam, padahal tangannya ditaruh di dada. Gini ya, akhirnya susah sholat. Dia pengen menggenggam, tapi ditaruh di dada. Kan susah jadinya itu, aneh gitu. Jadi kalau mau ditaruh di atas, gini aja. Ah, begitu, sedekapnya. Makanya yang enak yang mazhab Syafi'i di tengah-tengah posisinya begini. Ya. Terus ada juga yang sholat itu bagian Ustaz, ada yang saya lihat itu miring ya. begini gitu ya. Ya. Ini sebetulnya tidak ada syariatnya. Ya. Kenapa ada yang miring? Saya memahaminya karena supaya bisa rapet tapi tidak sikut-sikutan. Kalau begini kan takutnya sikut-sikutan. Ya. Kalau begini kan akhirnya ya, yang sebelah sini tangannya sikutnya ini bisa masuk ke sini. Ah begitu ya. Dan kalau bisa sholat itu badannya lentur, ya. Jangan kaku, ya biasa aja. Sehingga kalau yang sebelahnya mepet kita biasa. Jangan sampai orang sholat kaku. Itu aku yang sebelah, gitu ya. Itu jangan, biasa aja, lemes saja badannya. Orang kaku itu. Kadang saya menemukan orang sholat kaku banget orangnya kan, semua kita itu susah. Ya. Berarti yang agak miring itu nggak disyariatkan ya Ustaz ya? Tidak ada, tapi yang tidak disalahkan. Karena kan sedekah itu kan sunnah hukumnya, gitu ya. Sedekah itu hukumnya sunnah, ya. Cara sedekahnya kan banyak macam-macam, gitu. Tapi kalau miring kan harus ke kanan Pak Ustaz. Kenapa? Karena saya lihat Itu kalau posisinya jamaah dan tidak ingin berdesakan, ingin membuat sebelahnya nyaman, akhirnya ditaruh miring. Tidak berjamaah, dia sholat sunnah. Kalau sholat sendirian, ya jangan kalau begini. Enggak gini, Ya. tapi kalau memang begini, kalau berjamaah harus ke kanan atau enggak? Ya kalau seperti itu. Ya tetap gini, yang di. Saya lihat bukan berjamaah sholat sunnah gini. Oh itu kebiasaan benar. Iya. Sebaiknya jangan. Ya posisi di tengah aja. Tapi kita nggak boleh setuju dulu, mungkin dia ada kelainan tulang bisa jadi. Enggak tahu, kita kan diberani orangnya jalannya memang miring gitu. Ya kita husnuzon saja gitu. Husnuzon saja, barangkali dia ada masalah dengan tubuhnya. Jangan memaksa untuk meluruskannya, nanti patah tulangnya. Biarkan ya, dia sesuai dengan keadaannya. Itu sunnah hukumnya. Ya, disempurnakan sesuai dengan tuntunan itu bagus. Kalau tidak bisa, ya biarkan apa adanya. Ya, itu tetap sah sholatnya. Cuma tidak mendapatkan pahala kesunahan yang sempurna, gitu ya. Karena sedekah itu hukumnya sunnah, gitu ya. Baik, itu yang kedua. Sunnah sholat yang ketiga, membaca tawajjuh atau membaca doa iftitah. Tawajjuh itu ya doa iftitahnya maksudnya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah telah mengucapkan takbiratul ihram dalam sholatnya. Kemudian beliau berdiam sebentar sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, engkau berdiam sebentar setelah mengucapkan takbiratul ihram sebelum membaca surah Al-Fatihah. Pada saat itu apa yang engkau baca? Rasul menjawab, aku mengucapkan
Nah ini masalah bacaan doa iftitah ini juga ada beberapa riwayat ya, yang terkenal ada 2. Nah ini juga kadang-kadang dijadikan identitas organisasi ya, padahal itu gak ada urusannya gitu ya. Ada hadis yang pertama ya dari Abu Hurairah ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Apa itu hadisnya? Rasul membaca Allahumma ba'id baini. Ya. Ini di Indonesia kalau baca Allah ba'id baini berarti Muhammadiyah. Nah, gitu ya. Karena orang Muhammadiyah kebanyakan bacanya Allahumma ba'id baini. Ya. Riwayat yang kedua dari sahabat ahli. Ya. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya. Kalau baca ini berarti NU. Ya. Itu karena begitu diajarkannya di sekolah NU, diajarkannya wajjahtu wajhiya, di sekolah Muhammadiyah diajarkannya Allahumma ba'id baini. Gak ngerti saya itu kenapa itu harus beda-beda. Seharusnya kan dijelaskan semuanya, boleh ini, boleh itu kan gitu ya. Kebanyakan itu tidak dijelaskan semuanya, yang salah satu saja. Gitu ya. Padahal ini tidak ada hubungan dengan organisasi. Ya. Sebelum organisasi ini ada, doa-doa ini sudah ada di zaman Nabi kan gitu. Ya. Itu ya baca doa kita. Ada juga bahkan doa yang lain yang kita tidak tahu. Ya, di sini disebutkan ada beberapa riwayat. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa ghairuk. Itu sahabat Umar membacanya itu. Ada lagi doa yang lain. Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. Loh, doanya seperti itu. Ada lagi riwayat yang lain dari Aisyah. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya panjang. Ya. Jadi doa kita itu banyak riwayatnya. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan NU ataupun Muhammadiyah. Yang berikutnya yang keempat, sunnah dalam sholat adalah membaca isti'adzah. Isti'adzah atau dikenal juga dengan ta'awudz. Bacaannya apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah. Setelah itu sebelum Al-Fatihah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Tapi perlu dipahami, membaca isti'adzah A'udzu billahi ini tidak boleh dibaca keras, pelan. Baik dalam sholat jahar ataupun sholat sirri. Sholat jahar itu maksud sholat yang bacaannya keras, maghrib, isya, subuh. Sholat sirri itu sholat yang bacaannya pelan, zuhur dan asar. Itu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di sholat yang manapun dibaca pelan. Kemudian ketentuan lagi tentang isti'adzah, membaca isti'adzah hanya disunahkan pada rakaat pertama. Nah, hanya disunahkan di rakaat pertama. Rakaat kedua, 3, 4 tidak ada sunahnya. Kalau ada yang membaca, saya khawatirnya itu batal karena tidak ada sunnahnya. Ya. Ya itu, kadang-kadang ada orang yang terlalu bersemangat di semua rakaat membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, padahal itu gak ada sunnahnya. Sunnahnya cuma di rakaat pertama. Nah ini seperti dijelaskan para ulama. Ibnu Qayyim berkata, setelah para ahli fikih sepakat bahwa dalam rakaat kedua dan seterusnya tidak disunahkan membaca doa iftitah lagi, mereka berbeda pendapat tentang apakah pada rakaat kedua dan seterusnya juga disunahkan membaca isti'adzah. Dalam hal ini ada 2 pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Para murid Imam Ahmad menarik inti dari kedua pendapat itu ya, seputar apakah bacaan dalam sholat itu hanya merupakan satu bacaan sehingga isti'adzah cukup dibaca 1 kali, atau apa yang dimaksud dengan bacaan dalam sholat itu adalah bacaan dalam setiap rakaat. Ya.
Mereka tidak memperselisihkan bahwa membaca doa kita itu cukup 1 kali dalam sholat. Mereka juga tidak memperselisihkan bahwa pendapat yang lebih jelas adalah yang mengatakan bahwa membaca isti'adzah hanya imam selesai waladhdallin amin, makmum baca Al-Fatihah. Itu ada pendapat yang makmum tidak perlu baca Al-Fatihah. Bukan hanya tidak perlu, tidak boleh baca Al-Fatihah. Ya, ini kita harus tahu pendapat ini bukan dalam rangka mengganti apa yang sudah kita pahami, yang sudah kita amalkan selama ini, tapi dalam rangka memahami dan memaklumi kalau ada orang yang berbeda dengan kita. Ya. Penjelasannya begini. Pada dasarnya sholat tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Pada setiap rakaat dalam sholat fardu dan juga dalam sholat sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan fardu-fardunya sholat. Karena Al-Fatihah itu rukun ya, atau fardu, wajib dibaca. Nah, tetapi ada pendapat ya, kewajiban membaca surah Al-Fatihah gugur dari makmum. Ya, maksudnya kalau kita menjadi makmum dalam sholat jahar, imam membaca Al-Fatihah banter, ya, kita kan harus mendengarkan. Ya. Kemudian setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, imam membaca surah juga banter, kita pun wajib mendengarkan. Ya. Itu dalilnya dalam Al-Quran. Ya. Ya. Al-A'raf itu 204 itu waktu Nabi sholat. Al-A'raf 204. Ya. Ya. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu. Ya. Jadi apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah. Kemudian di dalam hadis Rasul mengatakan, idza kabbaral imam fakabbiru. Jika imam bertakbir maka kalian bertakbir. Wa idza qara'a fa'ansitu. Jika imam membaca Al-Quran maka kalian diamlah. Kemudian ada hadis yang lain, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atun. Barang siapa yang bermakmum di belakang imam, maka bacaan imam merupakan bacaan makmum juga. Maksudnya bacaan imam juga merupakan bacaan makmum dalam sholat jahriyah. Di dalam sholat sirriyah, sholat yang bacanya dipelankan, makmum tetap diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi kembali lagi ya, ada pendapat kalau kita sholat jamaah dalam sholat jahar maghrib bisa subuh, ada satu pendapat makmum tidak boleh baca Al-Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua. Ya, ada satu pendapat. Alasannya pertama, ada dalil dan perintah dari Allah. Apabila Al-Quran dibaca, maka kalian diamlah dan dengarkan. Imam baca Al-Fatihah, kita wajib diam dan mendengarkan. Selesai baca Al-Fatihah, imam baca surat, itu juga Al-Quran, kita wajib diam dan wajib mendengarkan. Berarti kan tidak ada kesempatan untuk baca Al-Fatihah. Setelah imam selesai baca surat, Allahu Akbar, langsung ruku. Nah, menurut kelompok ini kita tidak perlu, bahkan tidak boleh membaca Al-Fatihah, karena kita wajib mendengarkan bacaan Al-Fatihah dan bacaan ayatnya imam, gitu ya. Dalil yang kedua tadi, kata Rasulullah, kalau imam takbir, kalian takbir, Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar. Tapi faida qara'a fa'ansitu, kalau imam baca surah, baca ayat, kalian diam mendengarkan. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, barang siapa bermakmum di belakang imam, maka bacaan imam merupakan bacaan makmum juga. Artinya cukup terwakili bacaan Al-Fatihahnya yang dibacakan oleh imam. Ini menurut satu pendapat. Pendapat yang lain tetap mewajibkan baca Al-Fatihah. Dalilnya apa? Pada waktu kita bicara rukun sholat, Al-Fatihah itu rukun. Rukun itu artinya sesuatu yang wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan tidak sah. Makanya Rasul mengatakan, man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala sholata. Orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sholatnya, sholatnya tidak sah. Nah, itu pendapat yang kedua.
yang sementara ini lebih banyak dipraktekkan atau dipahami oleh kita umat Islam. Makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Kalau dulu di pondok saya di Jawa Barat, sebelum saya mondok di Lirboyo, saya mondok di Cirebon. Nah, kiai saya di Cirebon itu mempraktekkan dua dalil ini supaya makmum tetap bisa baca Al-Fatihah, tapi dia tidak melanggar larangan dari Allah. Larangannya itu kan kalau ada imam baca surat, makmum wajib mendengarkan, tidak boleh mengucapkan apapun. Itu kan larangan untuk makmum untuk mengatakan apapun. Tapi makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Bagaimana? Kan nggak mungkin. Di Cirebon itu prakteknya imam selesai membaca Al-Fatihah wal-dhalin amin, imam diam sejenak. Imam diam sejenak memberikan kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah. Nah, diperkirakan makmum selesai baca Al-Fatihah, imam baru membaca surat. Itu di Cirebon dipraktikkan begitu. Tapi saya di Jawa Timur saya belum pernah. Di Blitar, Ustaz. Oh, di Blitar begitu? Ya, saya pernah gitu. Oh. Saya kan tidak tahu kenapa kok lama gitu kan, tidak tahu. Ya. Setelah tahu, oh ini maksudnya. Ya, itu. Supaya makmum tetap baca Al-Fatihah karena itu rukun, tapi makmum tidak berdosa. Karena ada larangan mengucapkan apapun ketika imam baca surat, kan begitu. Ya. Itu di pondok saya dipraktekkan begitu. Tapi di Kediri dan sekitarnya saya belum pernah. Ya. Belum pernah tahu maksudnya. Ketika saya makmum, ya tetap seperti biasa. Oke, ya itulah fikih ya. Jadi jangan kaget ketika ada pendapat-pendapat yang berbeda. Yang berikutnya, sunnah berikutnya adalah takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. Kalau pada waktu kita bicara rukun sholat, takbiratul ihram itu rukun. Ya, yang pertama dilakukan saat memulai sholat. Kalau takbiratul intiqal itu adalah takbir pada saat berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain dalam sholat. Takbir pada saat berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain di dalam sholat. Contohnya ketika sedang berdiri mau ruku, Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Kalau yang simpelnya ya, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Intiqal itu kan artinya berpindah. Ya, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Tapi khusus bangkit dari ruku, bacaannya bukan Allahu Akbar, tapi Sami'allahu liman hamidah. Itu kalau kita pahami artinya, Sami'allahu liman hamidah, Sami'a mendengar, Allahu Allah liman kepada orang, hamidahu yang memujinya. Allah mendengar orang yang memujinya. Maka setelahnya itu bacaannya kan pujian, Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, hanya bagimu lah segala puji. Nah, itu artinya Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Maka bacaannya Rabbana walakal hamd. Kemudian sunnah berikutnya adalah cara melakukan ruku. Kalau rukunya itu fardu, ruku itu fardu, tapi cara melakukannya itu sunnah. Yang wajib dilakukan ketika mengerjakan ruku adalah membungkukkan tubuh dengan kedua tangan berpegang pada kedua lutut. Itu yang wajib. Pokoknya yang penting membungkuk, tangan nempel di lutut, itu yang wajib. Nah, kalau yang sunnahnya, sunnah bagi musolli menyejajarkan kepalanya dengan bokongnya, kepala dan pantat itu lurus, ya. Bertumpu dengan kedua tangan di atas kedua lutut, menjauhkan kedua tangan dari kedua lambungnya,
membentangkan jari-jari tangannya di atas lutut dan sebagian betis serta meluruskan punggungnya. Ya. Jadi disunahkan menyejajarkan kepala dengan bokong, kemudian bertumpu dengan kedua tangan di atas kedua lutut, menjauhkan kedua tangan dari lambung dan membentangkan jari-jari di atas lutut serta meluruskan punggungnya. Jadi kalau masalah sah dan tidak sah, mau seperti apapun ruku itu tetap sah. Yang penting membukukan badan. Sekalipun ngapunten ya, cuma begini gitu ya, ini kan sudah membungkuk ya, udah dianggap sah. Ya. Tapi kalau yang sempurna, kalau bisa diluruskan, kan begitu ya, punggung lurus. Darah ditaruh. Jangan terlalu ke bawah. Kan ada yang sambil ngongkek pinggang ya. Allah. Sampai ke bawah banget gitu ya, ngongkek pinggang gitu ya. Nah itu tidak sesuai sunnah. Sahnya tetap sah. Ya. Pokoknya kalau ruku itu yang penting membungkukkan badan, itu rukunnya. Sunnahnya lakukan dengan sempurna tadi. Tangan di dengkul, ya, kemudian lurus. Bahkan kata sahabat Ali kalau bisa itu seandainya dikasih papan, kemudian dikasih air dalam gelas, itu tidak tumpah. Ya karena posisinya saking lurusnya. Gitu. Ya. Itu cara ruku, itu adalah sunnah. Kemudian sunnah berikutnya, oh ya tadi tangan terbuka jari-jarinya di atas lutut, jangan menggenggam. Sunnahnya. Sunnah berikutnya membaca zikir ketika ruku. Maksud baca doa saat ruku disunahkan. Berarti bacaan doa dalam ruku itu sunnah. Jangan ruku nggak ngapa-ngapain, nggak baca doa juga tetap sah sholatnya. Yang penting membungkuk. Doanya macam-macam kan gitu ya, sesuai dengan yang sudah dihafal. Ada yang panjang, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbiya khashi'a sahmi wa basari wa mukhi wa ammi wa asabi wa mastaqaltu wa mastaqallat bihi qadami billahi rabbil alamin. Ada juga doa ruku itu subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Ada lagi subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Ada lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Jadi macam-macam. Terserah, tidak baca pun tetap sah. Ya. Kemudian sunnah berikutnya membaca zikir ketika bangkit dari ruku dan ketika melakukan i'tidal. Membaca zikir ketika bangkit dari ruku dan ketika melakukan i'tidal. I'tidal itu berdiri tegak setelah ruku. Apa bacaannya? Yang tadi sudah kita sebutkan, Sami'allahu liman hamidah. Jadi pada saat bangkit, Sami'allahu liman hamidah, setelah berdiri tegak lurus, baca doa Rabbana walakal hamd atau Rabbana Allahumma Rabbana walakal hamd atau yang lain. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah mengucapkan Sami'allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat punggungnya dari ruku. Ketika berdiri, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, ya, maka kalian ucapkan Rabbana walakal hamd. Nah ini dalil yang pertama yang mengatakan makmum tidak perlu membaca Sami'allahu liman hamidah, langsung membaca Rabbana walakal hamd. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa makmum hendaknya
mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ya. Jadi imam baca Sami Allahu liman hamidah, makmum juga membaca Sami Allahu liman hamidah. Tapi pendapat yang pertama, makmum tidak perlu membaca Sami Allahu liman hamidah. Kalau dalilnya yang membaca Sami Allahu liman hamidah itu bagaimana? Karena menggunakan dalil shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihatku mengerjakan sholat. Artinya ini mengisyaratkan bahwa hendaknya seorang musolli menggabungkan antara bacaan Sami Allahu liman hamidah dan bacaan Rabbana walakal hamd meskipun posisinya sebagai makmum. Nah itu dalilnya. Ada perintah dari Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana saya sholat. Nah para sahabat melihat Nabi sholat ketika bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Makanya ada yang berpendapat boleh makmum itu membaca Sami Allahu liman hamidah kemudian disambung Rabbana walakal hamd. Ya. Kemudian berikutnya, sunnah berikutnya dalam sholat adalah tentang cara bersujud dan bangkit dari sujud. Sujudnya sendiri itu rukun, sujud itu rukun. Tapi cara bersujud dan bangkit dari sujud itu ada sunnahnya. Ya, cara bangkitnya itu adalah sunnah. Ketika seseorang menyungkur untuk sujud, menurut mayoritas ulama, musolli disunahkan meletakkan kedua lututnya sebelum meletakkan kedua tangannya di tempat sujud. Pendapat yang pertama, kalau kita mau sujud, sunahnya menempelkan dengkul dulu, baru tangan. Ini yang pertama, ya. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Munzir dari sahabat Umar, dari Nakhai, dari Muslim bin Yasir, dan seterusnya. Tapi ada juga yang berpendapat, Imam Malik berpendapat bahwa bagi seorang musolli disunahkan meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum meletakkan kedua lututnya. Ya. Jadi masalah sujud itu bisa dengkul dulu yang nempel, kemudian tangan, bisa juga tangan dulu, kemudian dengkul. Ya. Setelah itu baru dahi. Yang tidak ada contohnya itu menempelkan dahi dulu, baru dengkul dan tangan. Nusok. Itu yang nggak ada contohnya. Dahi dulu, baru dengkulnya atau tangan. Itu nggak ada contohnya. Ya. Tapi kalau dengkul dulu, kemudian tangan, kemudian dahi, atau tangan dulu, kemudian dengkul dan dahi, itu baru ada contohnya. Nah, termasuk bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud menuju rakaat berikutnya, itu juga ada perbedaan pendapat, ada dua. Ada yang tangan dulu dan ada yang dengkul dulu. Ya itu semuanya dibenarkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu diingat lagi bahwa dalam rukun, kita bahas rukun itu, sujud itu ada rukunnya, ada anggota tubuh yang wajib nempel. Ada 7 ya. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Jinjit telapak kakinya gitu ya. Begini. Ya, jangan begini. Nah, itu nempel semuanya. Dahi itu nempel. Sementara meletakkan atau menempelkan hidung itu sunnah. Kemudian pada saat sujud disunahkan berzikir, ya, membaca Subhana Rabbiyal A'la. Waktu ruku pakai Subhana Rabbiyal Azim. Bisa ditambah wa bihamdi, bisa tidak.
Di dalam sujud, terutama pada sholat sendirian, disunahkan bagi musolli untuk tidak hanya membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tetapi disunahkan menambahkannya dengan doa-doa yang dikehendakinya. Kalau doanya bahasa Indonesia dalam hati saja, kalau doanya pakai bahasa Arab, terutama yang dicontoh oleh Nabi, boleh diucapkan. Karena pada saat sujud itu disebutkan oleh Rasulullah, jarak paling dekat antara seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Ya. Terutama saat sholat sendirian. Kalau sholatnya berjamaah harus ikut imam. Imam bangun ya kita harus bangun. Jangan sampai imam sudah berdiri tegak kita masih sujud yang pertama, gitu. Masih menikmati, gitu. Nggak boleh. Sekalipun sujud terakhir sebaiknya tetap mengikuti imam, jangan kelamaan. Ya, sekalipun tetap sah, ya tidak membatalkan, tapi sebaiknya tetap mengikuti imam. Kenapa tidak membatalkan? Karena setelah itu kan tidak ada gerakan lain, kan gitu ya. Yang membatalkan itu kalau terlambat dari imam lebih dari 3 rukun, kita telat, kita mendahului imam atau terlambat dari imam 3 rukun berturut-turut, itu bisa batal sholatnya. 3 rukun berturut-turut, contohnya kita masih berdiri, ya, imam sudah ruku, berarti 1 rukun gitu ya. Kita masih asik berdiri, kemudian imam sudah sami Allahu liman hamidah, kita masih berdiri, masih berruku. Ya, imam sudah sujud, kita baru ruku. Nah itu ketinggalan 3 rukun, itu batal. Atau mendahului imam lebih dari 3 rukun, itu juga batal. Imamnya kepanjangan bacaan, waduh kesuwen imam ini, sujud duluan, ruku duluan. Kita sudah ruku, imam masih baca surat, waduh suwe imam ini, sami Allahu liman hamidah 2, gitu ya. Kok masih belum ruku-ruku imam ini? Wis santai ini kalau sujud ya. Kita sujud duluan. Tak tunggu di bawah imam kan. Ya, mendahului imam 3 rukun. Itu batal. Ya. Jadi terlambat dari imam atau mendahului imam 3 rukun berturut-turut, itu batal. Kita boleh mendahului imam, ya, tapi pada saat kita mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri dari imam, ya, tapi kondisi darurat. Contoh, jangan ikut sholat berjamaah di masjid. Saat sudah Allahu Akbar, kok ingat kunci masih nyantol di motor, waduh ini takut hilang. Jangan mempercepat sholatnya. Dalam hati niat, saya niat berpisah dari imam, sholatnya dipercepat. Nah gitu ya, sholat sendirian kabur, kan gitu ya, mau menyelamatkan motornya. Atau jenengan lagi sholat, ya, jenengan rombongan, bepergian rombongan, jenengan masih sholat jamaah, imamnya lama, sudah ada pengumuman dari speaker, ibu-ibu rombongan dari kota Kediri, ini bisnya mau berangkat, sholat cepatnya ditunggu. Nah, jenengan daripada ketinggalan bis, gitu ya, sholatnya dipercepat, berpisah dari imam. Itu boleh, tapi harus niat dalam hati, saya niat berpisah dari imam. Jadi jangan dibatalkan. Kita batalnya soal bebean, ulangi dari awal, tidak perlu. Ya, jadi diniati dalam hati saja, saya niat berpisah dari imam, sholat sendirian. Ya, saya kadang-kadang pernah melakukan itu. Ketika dulu, waktu saya masih mondok di Lirboyo dari Cirebon, biasanya subuh itu nyampe Madiun. Di Madiun itu biasanya berarti agak lama karena ngisi air untuk kamar mandi, toilet di kereta, ya. Nah itu biasanya banyak dimanfaatkan untuk sholat, ya. Nah saya pernah sholat jamaah gitu ya, kok sawe imamnya kan begitu ya, sudah ada pengumuman kereta Bangkalan akan diberangkatkan bagi para penumpang agar segera kembali. Wah itu, ya, dipercepat sholatnya, mufarokoh, niat berpisah dari imam. Walaupun niat awalnya imam ya. Iya, niat awal berjamaah, tapi saya bukan sebagai imam, makmum. Niat awalnya berjamaah.
Ya. Nanti di tengah jalan mufaraqah namanya. Mufaraqah itu niat berpisah dari imam. Boleh. Atau jangan lagi enak sholat tiba-tiba berkutuk, waduh kok kebelet kan begitu ya. Nah, jangan dibatalkan. Dipercepat sholatnya, niat berpisah dari imam. Tapi tempatnya tetap Ustaz. Maksud tempatnya tetap? Bapak umpamanya Ya Anda tetap situ aja. Tetap di situ selesaikan kemudian kabur. Sekalipun tidak semua orang memahami apa yang kita lakukan. Ada yang paham, ada yang tidak. Makanya harus ngaji biar paham, nggak kagetan gitu. Takutnya kita lagi sholat kok kaget, kok sholat dewean, kok ngebut banget gitu ya. Nah, kalau kita paham, memaklumi dan memahami. Berikutnya, masih bantu. nanti aja Ustaz dilanjutkan. Ada ini ya? Nanti dilanjutkan bulan depan ya. Ya. Apa Ustaz? Sunnah berikutnya tentang cara duduk di antara dua sujud. Ya, nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Berarti masih tetap bagian kedua ya Ustaz? Iya. Ya, anggap saja sholat bagian 3 biar agak bagus. Biar. Di flyernya. Iya. Baik, saya kira ini saja dulu untuk hari ini. Ya, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah, mendoakan dua saudara kita yang sedang sakit. Yang pertama Bu Sinten? Bu Suharno. Suharno ya namanya ya. Bu Harno. Iya. Ya. Bu Suharno yang sedang sakit dan Mbak Rini yang juga kurang enak badan. Kita doakan beliau berdua mudah-mudahan diberikan kesabaran dalam menghadapi sakitnya, kemudian cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang mendampingi dan yang merawatnya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya kana nasta'in sirral ladina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'im hamdan fil alamin wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Anta Rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa illa saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfihima shifa illa saqama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'a al-abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadan nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian kemudian yang saya sampaikan. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.